Ana punya 10 anak, kata ini Akra, ini orang Badui. Aku punya 10 anak, ana satu pun gak ada yang pernah cium. Sombong gitu. Romantis gitu. Keras hatinya, betul? Nabi begitu dengar 10 anak gak ada satupun yang kau pernah cium. Kata Nabi SAW apa? Ya Akra, man la yarham la yurham. Siapa yang gak punya kasih sayang, maka dia gak disayang. Ya, siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi, ibadallah. Ya, makanya Nabi SAW dalam hadis yang lainnya pernah bilang apa? Ya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ya, orang-orang penyayang tuh, orang-orang yang punya kasih sayang, orang-orang yang lembut, ya, yarhamuhumur rahman. Mereka senantiasa dirahmati, diberi kasih sayang oleh Rahman, Maha Penyayang. Siapa? Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, Nabi perintahkan kalau begitu kalian rahmatilah ya sesama manusia, semua hewan yang ada di muka bumi ini. Yarhamukum man fis sama, pasti penghuni langit, Allah semuanya, malaikat semuanya akan mencintai dan mengasihi kalian. Nah, wa fi sahihain, dan juga dalam riwayat yang sama, ja'a Arabin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tuqabbiluna as-sibyan wa ma nuqabbiluhum. Sama nih ya, katanya kepada Nabi, ya Muhammad ya Rasulullah, sesungguhnya kalian itu sering menciumi daripada anak-anak kalian. Kalau kami nggak pernah tuh, orang-orang Badui. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Au amliku laka an naz'allahu ar-rahma min qalbik." Kamu nggak takut kalau nanti Allah akan cabut yang namanya rahmat atau kasih sayang yang ada di dalam hatimu? Ya, sesungguhnya waman nuzi'atir rahma min qalbih amsaka an takbilihim. Barang siapa yang sudah dicabut daripada rasa kasih sayang di dalam hatinya, itu udah nggak ada apa? Udah nggak ada rahmatnya. Syarifah Intan dan juga Syarifah Ummu Hani, dan kepada semua putri dan keluarga besar dan juga istri beliau Syarifah Mona Hasina Ali Idrus, dan semua yang hadir di pengajian rutin yaitu Markas Syariah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua berkumpul di tempat ini mudah-mudahan menjadi penyebab turunnya rahmat, menjadi penyebab turunnya barakah, menjadi penyebab turunnya maghfirah. Semua dosa kita diampuni oleh Allah, semua kesalahan kita dihapuskan oleh Allah, diganti dengan beribu-ribu dan berjuta-juta kebaikan dan pahala. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, ibu-ibu bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillahirabbil. Pagi-pagi masih segar. Udah sarapan udah? Masyaallah. Kita lanjutkan ya pelajaran rutin kita, yaitu pada pembahasan kitab Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwal insanul kamil. Nabi Muhammad adalah manusia yang sempurna. Kita sudah banyak baca dan membahas ya bagaimana di setiap aspek kehidupan, di setiap yaitu kondisi, situasi, ya bagaimana Nabi memberikan contoh yang terbaik, betul? Memberikan tauladan yang luar biasa kepada umatnya, baik kondisi atau pada aspek kehidupan yang besar maupun yang kecilnya. Nabi luar biasa, ya sempurna buat kita, ya merupakan apa? Tauladan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh di dalam sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itu ada yang namanya uswatun hasanah, ada suri tauladan yang baik, hasanah, ya, yang terindah, sehingga kita umatnya wajib, ya, untuk menjadikan beliau sebagai panutan kita, bukan orang lain, ya, bukan orang, bahkan apalagi di luar agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Sampailah kemarin kita sudah bahas bagaimana sempurna kasih sayang beliau, ya. Di sini masuk pada bab rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam bil ahli wal iyal. Bagaimana beliau memberikan contoh kasih sayang terhadap keluarganya, ya, terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, terhadap istri-istri beliau, bagaimana beliau membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum, rawa Muslim fi sahihih an Amr bin Sa'id an Anas radhiyallahu anhu, bahwasannya diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat atau dari tabi'in Amr bin Sa'id dari sahabat Anas bin Malik, beliau berkata bahwasanya ma ra'aitu ahadan kana arhama bil iyali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas, ya, ini Sayyidina Anas ini sahabat beliau termasuk yang ikut khidmat, ya, di dalam rumah tangga Nabi SAW. Jadi bukan hanya kehidupan di luar rumah Nabi, di dalam kehidupan di dalam rumah Nabi, sahabat Anas bin Malik itu udah tahu, ya, taunya luar biasa. Sampai-sampai hal kecil tuh Sayyidina Anas mengabarkan kepada kita. Makanya dari apa yang beliau saksikan, dari apa yang beliau alami selama kurang lebih 10 tahun beliau berkhidmah di dalam rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau katakan apa? Ma ra'aitu ahadan kana arham bil iyali min Rasulillah, ya. Aku enggak pernah melihat ada orang yang paling lembut, yang paling memberikan kasih sayangnya, yang lebih sayang, ya, terhadap keluarganya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, itu melebihi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu langsung disaksikan oleh Sayyidina Anas bin Malik, ya. Sebagai contoh beliau katakan, qala kana Ibrahim mustardi'an, diceritakan bahwasanya Nabi punya anak bayi, ya, namanya Sayyidina Ibrahim. Nabi punya anak, salah satunya namanya Ibrahim. Nabi punya anak berapa? Ada 7, ya. Pertama Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum, habis itu Abdullah, ya, kemudian Fatimah, habis itu Tahir, ya, atau afwan Al-Qasim, kemudian habis itu Ibrahim. Nah, semuanya dari istri beliau yang pertama, yaitu dari Siti Khadijah. Nah, satu doang dari istri yang lain, yaitu anak beliau nih Ibrahim, dari istrinya yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Nah, diceritakan oleh Sayyidina Anas bahwasanya waktu Sayyidina Ibrahim tuh, Ibrahim masih kecil, putra Nabi SAW, itu sedang menyusui, sedang, ya, anak kecil sedang nyusu, ya, fi awalil Madinah, di beberapa ibu susuannya yang ada di kota Madinah. Fakana yantaliqu wa nahnu ma'ahu fayadkhulul bait wa annahu la yaddakhinu wa kana dha'ruhu kainan fayakhudhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayuqabbiluhu thumma yarji'. Ya, jadi Nabi itu punya anak bayi yang dititipkan kepada ibu susuannya. Setiap Nabi mau keluar rumah, beliau jenguk tuh anaknya yang disusui
oleh ibu-ibu yang ada di kota Madinah. Dia jenguk, dia ambil, dipeluk dan dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai-sampai Nabi luar biasa ketika sedihnya, ketika meninggalnya anak beliau, putra beliau Ibrahim yang masih kecil. Ya, beliau sedihnya luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Ibrahim putraku ya telah meninggal dunia di umur yang masih menyusu, dan insya Allah dia akan melengkapkan atau menyempurnakan susuannya di sorga kelak, ibadallah. Ya, nah, wa min rahmatihi sallallahu alaihi wasallam bi ahlihi faqad jaa annal aswad qala sa'alat Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, juga diceritakan di dalam hadis yang lainnya ya dari Sayyidah Aisyah, dari Aswad dia bertanya kepada Sayyidah Aisyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahli. Sayyidina Mikdad tanya kepada Siti Aisyah sebagai istri Nabi, Nabi itu tiap hari ngapain di rumahnya? Kemudian Siti Aisyah menjawab, faqalat kanat fi mihnati ahli fa idza hadaratis shalah qama ila shalah. Ya, Nabi adalah orang yang berbuat lemah lembut, berkasih sayang ya pada keluarganya. Fama kana sallallahu alaihi wasallam min jababiratir rijal. Beliau bukan termasuk orang yang mentang-mentang suami ya bisa berbuat seenaknya terhadap istrinya. Nabi bukan dari golongan jababiratul rijal, ya laki-laki yang apa? Yang suka melakukan ya semena-mena lah terhadap istrinya. Bal kathiran ma kana yakhdumu nafsahu bi nafsihi. Bahkan Nabi SAW itu justru membantu ya pekerjaan rumah, membantu istrinya dalam pekerjaan-pekerjaan rumahnya, sebagaimana diriwayatkan oleh di dalam Musnad Imam Ahmad bahwasanya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhitu thawbah. Nabi itu kalau bajunya sobek, Nabi sendiri yang jahit bajunya. Ya, luar biasa enggak? Bu, baju suami kita sobek, yang jahit siapa? Kang jahit. Ibu-ibunya nggak bisa jahit. Bisa jahit ya? Katanya tukang jahit. Ada nggak suami yang jahit bajunya? Ya ada. Kebetulan suami tukang jahit. Nabi bukan tukang jahit, tapi Nabi jahit sendiri sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhsifu na'lahu. Kalau sendalnya sendal copot atau putus, Nabi yang sol. Ya. Kita sendal yang sol siapa? Ibu bisa sol sendal gak? Tukang sol udah ada ya, bayar aja. Nah, bukan berarti dulu gak ada tukang sol. Dulu ada gak tukang sol? Ya ada. Ya, tapi Nabi melakukan semuanya dengan sendirinya. Ya, Nabi justru tidak menyusahkan istrinya, ya, atau istri-istrinya. Makanya Nabi SAW bilang kepada para sahabat, ya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi SAW, sebaik-baiknya kalian, ya, sebaik-baiknya akhlak kalian, sebaik-baiknya perangai kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya, terhadap anaknya, ya, terhadap saudara-saudaranya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah, kata Nabi, sebaik-baiknya, ya,
orang atau suami terhadap keluargaku. Nah, terus juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memperlihatkan kepada kita bagaimana perlakuan beliau ya terhadap istrinya. Nggak pernah berkata kasar, betul? Nggak pernah, apalagi mukul. Ya, sebagai contoh, pernah ya waktu Nabi sedang, dalam sebuah hadis diceritakan Nabi sedang melakukan perjalanan. Ya, wa kanat Safiyatu bintu Huyai bin Akhtab ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Ya, pernah satu waktu Nabi sedang bepergian dengan salah satu istrinya, namanya Siti atau Sayyidah Safiyah. Ini salah satu istri beliau ya dari keluarga atau dari asal Yahudi. Nabi setelah ketika perang Khaybar ya yang terjadi antara kaum muslimin dengan suku Yahudi yang ada di Madinah. Jadi di Madinah itu sudah ada suku Yahudi, ada 3 suku Yahudi besar. Yang pertama Bani Quraidah, yang kedua Bani Qainuqa, yang ketiga Bani An-Nadhir. Ya, begitu perang antara muslimin dengan orang-orang Yahudi ya yang disebut dengan perang Khaybar, kalah orang-orang Yahudi ya, salah satu kepala sukunya juga dibunuh ya, namanya Huyai ibn Akhtab dari Bani Nadhir An-Nadhari. Nah, begitu kalah, dibunuh kepala sukunya, putri daripada kepala sukunya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang namanya Safiyah. Kenapa kok Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahinya? Karena untuk apa? Untuk menjaga ya bagaimana hubungan ya kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, ibadallah. Dan juga justru mengangkat memberikan kehormatan dan harkat martabat kepada anak-anak pemimpin-pemimpin saat itu. Jadi jangan sampai begitu ditawan akhirnya dihinakan ya oleh tentara-tentara kaum muslimin. Justru Allah memerintahkan Nabi untuk nikahi ya daripada putri kepala suku, yaitu Sayyidah Safiyah. Walhasil Nabi saat itu sedang melakukan perjalanan ya, wa kana yaumaha, maksudnya saat itu jatahnya Sayyidah Safiyah binti Huyai. Akhirnya diajak berjalan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa abta'at jamaluha. Lagi berjalan nih beberapa rombongan, Nabi lihat dari kejauhan di belakang Sayyidah Safiyah itu kenapa kelamaan ya, fabaraka jamaluha, tahu-taunya ontaknya nongkrong, nggak mau jalan ya, nggak mau jalan, sedangkan unta-unta lainnya itu udah jalan, kuda udah pada jalan semua. Sayyidah Safiyah ya ontanya nggak mau jalan, akhirnya dia sedih ya, dia nangis, dihampiri oleh Nabi SAW. Nah, ditanya, ma biki ya Safiyah, kenapa wahai Safiyah, wahai istriku ya, kata Sayyidah Safiyah, hammaltani ala ba'irin bati, kau kasih aku onta yang bati, yang lambat ya, yang lambat jalannya. Akhirnya dia nangis, dia sedih ya, Sayyidah Safiyah. Begitu Nabi lihat istrinya menangis, fayamsahuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ainai dam'a ainai biyadaihi. Nabi langsung dengan tangannya yang mulia diusap tuh air matanya Siti Safiyah. Romantis tidak? Romantis enggak? Nah, kita kalau jalan sama laki ya, sendal copot atau jalannya lama, diapain sama suami kita? Diseret kan, diomelin, lu lama banget jalannya, betul gak? Enggak, insya Allah enggak. Baik suaminya kayak Nabi, amin.
Jadi contoh Nabi SAW, ya, kita teladani bagaimana Rasulullah. Hal kecil nggak tuh? Untanya nggak ada urusan sama unta, ya, dia nongkrong, sedih Siti Sofia, nangis, diusap air matanya oleh baginda Nabi. Kita ketinggalan dikit aja, lama banget jalannya. Nah, terus juga rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam bisibyan. Nah, selain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ya, bagaimana kasih sayangnya dengan istrinya, dengan orang rumahnya. Beliau juga memberikan kasih sayang kepada anak-anak, wal yatim, anak yatim, armalah dan janda-janda, wal marid, dan juga orang yang sakit. Ya, di sini dikatakan rawas syaikhani wa ghairuhuma an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inni la adkhulu fi salati uridu italataha fa asma' buka as-sabi fa atajawazu fi salati mimma a'lam min syiddati wajdi ummih. Kayak diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya Nabi lagi sholat, ya, Nabi itu biasa sholatnya panjang. Begitu lagi sholat dengar suara anak kecil yang lagi nangis, ya, dengar suara anak kecil yang lagi nangis nggak berhenti. Akhirnya Nabi SAW begitu dengar langsung dipendekkan daripada sholatnya, ya, tarahuman lissabi, karena Nabi nggak bisa dengar tuh anak kecil nangis lama, ya, hatinya nggak bisa tuh, ya, langsung merasa sakit. Wa min rahmatihi sallallahu alaihi wasallam aidan bisibyani ka'annahu kana yamsah ru'usahum wa yuqabbiluhum. Nabi itu seringan kalau ketemu anak kecil, Nabi usap kepalanya, ya, kadang Nabi ciumin. Kama jaa fi sahihain, seperti diriwayatkan, ya, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Siti Aisyah, ya, pernah Nabi SAW satu waktu, ya, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan wal Husain ibnai Ali wa indahu Al-Aqra ibn Habis. Satu waktu ada Sayyidina Hasan, ada Sayyidina Husain. Siapa? Cucu Nabi masih kecil, ya, di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada juga orang lain, ada satu Arab Badui, orang Arab Badui itu namanya Aqra ibn Habis, ya. Itu biasa kalau orang-orang Badui itu orangnya kaku, orangnya keras, orangnya kampung, ya. Jadi ada hal-hal yang dia anggap tidak wajar bagi dia. Begitu dia lihat Nabi menciumi Sayyidina Hasan, menciumi Sayyidina Husain, cucu Nabi ini diciumin oleh Rasulullah. Faqala al-Aqra, ya, orang Badui ini ngomong, si Aqra, ya Muhammad, inna lil ashrata aulad, ma qabbaltu minhum ahadan qat. Ana punya 10 anak, kata ini Aqra, ini orang Badui. Aku punya 10 anak, ana satu pun gak ada yang pernah cium. Sombong gitu, romantis gitu, keras hatinya, betul. Nabi begitu dengar 10 anak nggak ada satupun yang kau pernah cium, kata Nabi SAW apa? Ya Aqra, man la yarham la yurham. Siapa yang nggak punya kasih sayang, maka dia nggak disayang, ya. Siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi, ibadallah, ya. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang lainnya pernah bilang apa? Ya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, ya, orang-orang penyayang tuh orang-orang yang punya kasih sayang, orang-orang yang lembut, ya, yarhamuhumur rahman, mereka senantiasa dirahmati, diberi kasih sayang oleh Rahman, Maha Penyayang. Siapa? Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, Nabi perintahkan kalau begitu kalian rahmatilah, ya, sesama manusia, semua hewan yang ada di muka bumi ini, yarhamukum man fis sama,
pasti penghuni langit, Allah semuanya, malaikat semuanya akan mencintai dan mengasihi kalian. Nah, wa fi sahihain, dan juga dalam riwayat yang sama, ja'a Arabin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tuqabbiluna as-sibyan wa ma nuqabbiluhum. Sama nih ya, katanya kepada Nabi, ya Muhammad ya Rasulullah, sesungguhnya kalian itu sering menciumi daripada anak-anak kalian. Kalau kami enggak pernah tuh, orang-orang Badui. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aw amliku laka an naz'allahu ar-rahma min qalbik." Kamu enggak takut kalau nanti Allah akan cabut yang namanya rahmat atau kasih sayang yang ada di dalam hatimu? Ya, sesungguhnya waman nuzi'atir rahma min qalbih amsaka an takbilihim. Barang siapa yang sudah dicabut daripada rasa kasih sayang di dalam hatinya, itu udah enggak ada apa? Udah enggak ada rahmat-rahmatnya. Ya, boro-boro cium, senyum aja mungkin susah. Ya. Nah, juga di dalam hadis lainnya Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidina Hasan, ya, begitu beliau gendong, Allahumma inni uhibbuh fa ahibbah. Ya Allah, sungguh aku cinta kepada anakku ini, cucuku Hasan. Sesungguhnya aku menyayanginya, maka sayangilah juga dia, wahai Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan juga wa min rahmatihi sallallahu alaihi wasallam, ya, annahu kana la ya'naf an yamshi ma'al armalah wal miskin fayaqdi lahum al hajah. Nabi kalau lagi jalan ketemu sama janda, ya, yang kesulitan atau orang anak-anak yatim, itu pasti Nabi yaqdi lahum hajah. Nabi akan mengqadha hajat-hajat mereka. Nabi akan membantu untuk mengabulkan daripada hajat-hajat mereka, ibadallah. Ya, Nabi juga pernah diceritakan bagaimana beliau bercanda dan berlemah lembut dengan anak kecil. Ya, diriwayatkan dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya Sayyidina Anas punya adik, ya, punya saudara masih kecil, saudara seibu, namanya Abu Umair. Namanya Abu Umair. Ini saudaranya Anas punya burung, ya, burung pipit. Ya, burung pipit. Nah, burung pipit bisa dimainin nggak? Bisa ya. Satu waktu burungnya meninggal. Adiknya Anas nih, yang punya piaraan burung pipit, sedih karena ditinggal oleh burung pipitnya. Nabi takziah. Nabi datang takziah. Ya, dilihat, kenapa ya Anas? Ma balu bi akhik? Kenapa saudaramu? Ya Rasulullah, burungnya meninggal dunia. Ya, burung pipit mati, punya saudaraku Abu Umair. Ya, masih kecil. Akhirnya disamperin oleh Nabi SAW dengan hadis, di dalam hadis yang masyhur, ya, ditanya, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Ya Abu Umair, kenapa burungnya? Ditanya oleh Nabi. Nah, sambil nangis dijawab, ya Rasulullah, udah mati. Sabar ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sayang nggak dengan anak kecil? Nabi lembut nggak dengan anak kecil? Sampai wah, luar biasa. Siti Aisyah begitu dinikahi oleh Nabi SAW, ya, di umur 6 tahun. Ya, wa dakhala biha wa hiya 9 sinin. Dan sudah ikut, ya, masuk atau bercampur umurnya 9 tahun. Nanti jangan mikir, oh 9 tahun itu masih kecil. Beda anak tamburan sama anak Arab. Ya, beda anak tamburan
Umur 15 tahunnya aja masih kekanak-kanakan. Umur 20 masih main PS, betul? Dulu orang-orang Arab masih kecil tapi udah dewasa. Dewasa pikirannya, dewasa badannya, ya. Jadi bukan sesuatu hal yang tabu, ya. Nah, begitu Nabi nikahi Siti Aisyah, tapi masih ada jiwa kekanak-kanakannya. Satu waktu Nabi lagi liatin Siti Aisyah lagi main tanah liat. Lagi main tanah liat. Tanah liat dibuat seperti kuda-kudaan, ya. Kalau sekarang mainan apa itu? Bisa dibuat benda macam-macam lah. Dulu itu mainannya tanah liat. Ya, Siti Aisyah lagi mainin tuh tanah liat, dibikin kuda. Nah, habis dibikin kuda, tuh kuda dikasih sayap sama Siti Aisyah. Nabi SAW bilang, ya Aisyah, ya Aish, ma fa'alti? Lagi ngapain? Ya Rasulullah, ini aku lagi buat kuda. Kuda punya sayap ya Siti Aisyah? Iya ya Rasulullah. Artinya apa? Artinya Nabi menyesuaikan, ya, bagaimana bicara dengan anak kecil, bagaimana berlemah lembut dengan mereka, bagaimana memberikan kasih sayang kepada mereka, ibadallah. Ya. Nah. Wa min rahmatihi sallallahu alaihi wasallam innahu kana idza ra'a ahada ashabihi fi halati shiddah wa ba'sin yahzanu li ajli dhalika huznan syadida. Ya, Nabi ini luar biasa, ya. Kalau bisa kita bilang tuh kayak apa ya, kawan setia. Kalau Nabi dapetin istrinya lagi sedih, nangis, Nabi ikut nangis, ibadallah. Nabi lihat sahabatnya lagi sedih, Nabi ikut bersedih. Kalau kita ketahuan. Kalau Nabi enggak, mereka sedih, Nabi ikut sedih, sampai Nabi menangis karena merasakan kesedihan yang dialami oleh keluarganya, yang dialami oleh sahabatnya, ya. Seperti sebagaimana diriwayatkan, falaqad kana zara Sa'ad bin Ubadah. Nabi satu waktu pernah menziarahi temannya, sahabat Ansar yang bernama Sa'ad ibn Ubadah. Wa ma'ahu Abdurrahman ibnu Auf, ya. Bersamanya ada sahabatnya Abdurrahman bin Auf wa ghairu, falamma ra'ahu baka fabaka ma'ahu. Begitu lihat Sa'ad lagi nangis nih, Nabi ikut nangis. Akhirnya gara-gara Nabi nangis, semua sahabat yang ada di situ ikut nangis bareng-bareng sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qabbala Uthman bin Maz'un wa huwa mayyit. Nabi begitu lihat sahabat tercintanya, ya, yang sedang sakit dan gara-gara sakitnya sampai meninggal dunia, yaitu sahabat Uthman bin Maz'un. Ya, ini sahabat yang Nabi luar biasa cinta. Sampai-sampai Nabi lihat mayatnya, wa qabbalahu, Nabi ciumin deh, Nabi ciumi mayatnya Uthman bin Maz'un. Ini Sayyidina Uthman bin Maz'un awal sahabi dufina fil Baqi', ya, sahabat yang pertama kali yang dikuburkan di pekuburan Baqi' yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Makanya, ya, Nabi saking cintanya Nabi ciumin, ya, Nabi kehilangan yang luar biasa. Hatta qalat Aisyatu faraitu dumu'an Nabi SAW tasilu ala khaddi Uthman. Sampai-sampai air mata Nabi itu jatuh ke pipinya Uthman bin Maz'un. Wa fi riwayatin annahu qabbala baina ainaihi thumma baka tawilan. Dalam riwayat yang lainnya Nabi setelah menciuminya Nabi nangis luar biasa, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya wajib menjadikan Nabi sebagai tauladan kita, betul? Jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, sebagai panutan, ibadallah. Min muasyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling tidak perlakuan Nabi, bagaimana bermuamalah, bermuasyarah, ya, berkehidupan dengan istri-istri beliau, kita ambil pelajaran-pelajarannya. Banyak sekali yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Paling tidak ada beberapa hal yang kita ambil, ibadallah. Yang pertama, Nabi tidak pernah melakukan kekerasan, ibadallah. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara istri-istrinya, ya, Nabi sekali-kali nggak pernah tuh mukul istrinya, menghardik istrinya, ya, Bu,
Bu, Nabi dulu pernah berdebat dengan Sayyidah Aisyah, ya, berdebat dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah, ya ini karena kehidupan rumah tangga, ya, bukan mengatakan Nabi seorang Rasul yang harus ditaati, ya memang harus ditaati, cuman ke dalam kehidupan rumah tangganya, yang namanya istri suka kesel gak? Ada aja keselnya, ya. Akhirnya berdebat dengan Nabi SAW. Akhirnya singkat cerita kata Nabi apa? Ya udah, begini aja. Ini kalau kita ribut terus, ya nggak ada habisnya. Kita panggil satu orang yang jadi hakim buat kita, yang memutuskan siapa benar siapa salah. Ya, akhirnya apa? Boleh, kata Siti Aisyah. Kata Nabi tawarkan, ya udah, kalau begitu aku panggil Umar ibn al-Khattab jadi wasit atau jadi hakim. Kata Siti Aisyah, nggak mau. Umar orangnya keras. Umar orangnya keras. Ya udah, kalau nggak mau Umar, Uthman aja, kata Nabi. Uthman bin Affan. Kata Siti Aisyah, wah nggak bakalan. Orangnya pemalu. Ya, dia nggak bakal datang, apalagi urusan rumah tangga. Orangnya pemalu itu Uthman. Ya udah, kalau begitu Ali bin Abi Thalib, kata Nabi SAW. Apalagi, kata Siti Aisyah, dia keluargamu, dia menantumu, dia misananmu, pasti dia akan membela engkau ya Rasulullah. Akhirnya kata Nabi sambil mikir, ya udah, bagaimana Abu Bakar Siddiq? Kalau Abu Bakar saya mau, kata Siti Aisyah. Kenapa? Bapaknya. Akhirnya diundang Sayyidina Abu Bakar datang ke rumah Nabi SAW, diceritakan oleh baginda Nabi SAW. Begitu Nabi lagi cerita, dipotong sama Siti Aisyah. Gak begitu, yang benar begini tuh. Akhirnya kata Sayyidina Abu Bakar, tunggu dulu, pelan dulu. Lanjutkan Rasulullah, dilanjutin lagi sama Nabi SAW. Nabi baru ngomong lagi, langsung Siti Aisyah, gak begitu, kau yang salah. Begitu ditunjuk atau Siti Aisyah menyalahkan Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar marah. Apa kau bilang? Rasulullah kau bilang salah. Putrinya nih, ya dimarahin, langsung mau ditabok, mau ditampar oleh Sayyidina Abu Bakar. Begitu mau ditampar, langsung dipegang tangannya oleh Nabi SAW. Siti Aisyah yang tadinya duduk di samping Abu Bakar, yang di dekat Abu Bakar bapaknya, langsung berlindung di balik Nabi SAW. Yang tadinya ribut, Nabi juga yang melindungi Siti Aisyah. Malah bukan Nabi yang mau tabok, tapi mertuanya, bapaknya sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, bersikap lemah lembut dan penuh hormat, ya, kepada istri. Yang ketiga, membantu pekerjaan rumah, ya, membantu pekerjaan rumah. Lihat istri lagi nyapu, bantu yang lainnya, ya. Banyak cucian piring, pakaian, ya, ikut bantu cuci atau piring atau pakaian, atau paling tidak sewa ART, ya, asisten rumah tangga, biar bisa bantu istri. Suami mungkin masih sibuk di luar, ya, atau gak bisa sewa ART, berikan waktu, ya, berikan bantuan, paling tidak bisa ikut berkontribusi dalam membangun rumah tangga, ibadallah. Kemudian yang keempat, memberi perhatian dan waktu, ya. Nabi itu sibuknya mengurusi, ya, negara, mengurusi Madinah, mengurusi umat Islam, tapi tetap punya waktu, ya, untuk apa? Untuk memberikan waktu untuk istrinya, memberikan waktu untuk anak-anaknya, ya, membagi waktunya dalam kehidupannya, ya. Sama ada cerita nih, bagaimana Nabi SAW begitu mempersaudarakan antara orang-orang Madinah dan orang-orang Muhajirin. Salah satunya Abu Darda, ya, tahu Abu Darda? Abu Darda tahu? Sahabat Nabi SAW, disaudarakan oleh Nabi dengan Salman Al-Farisi, ya. Satu waktu Salman datang ke rumah saudaranya Abu Darda. Dia lihat
di rumahnya yang menyambut istrinya Abu Darda dengan dandanan dan penampilan yang wah udah lusuh, udah nggak ada nafsu-nafsunya, udah nggak ada senyum-senyumnya. Ditanya, kenapa engkau ya Ummu Darda? Ente kenapa ya Ummu Darda? Kata Ummu Darda, tanya aja itu Abu Darda. Kau tanya kepada suamiku Abu Darda. Dia lah ngapa? Kemudian ditanya Mas Salman, emang lagi ngapain suamimu Abu Darda? Tuh lagi sholat dari pagi sampai sore nggak berhenti sholatnya. Ya, setiap hari begitu. Kerjaannya ibadah terus, kerjaannya sholat, ya zikir. Aku udah dandan cantik-cantik, dia nggak mau deketin aku, kata Ummu Darda. Aku udah goda-godain, udah genit-genit kepada Abu Darda. Abu Darda nggak mau noleh. Ini riwayat hadisnya begitu. Ya, akhirnya oleh Salman Al Farisi dipanggil Abu Darda. Ya Abu Darda, sesungguhnya kau telah berlaku zalim terhadap istrimu. Sesungguhnya di dalam dirimu ada hak orang lain. Ada hak istrimu, ada hak anak-anakmu, ada hak keluargamu, ada hak dirimu sendiri. Akhirnya begitu Abu Salman Al Farisi menasihati Abu Darda, ya, sampailah terdengar kabar tersebut oleh Nabi SAW, dan Nabi mengatakan sadaqas Salman. Salman benar, ya, nasihatnya. Kemudian yang berikutnya, ungkapan cinta ibadallah. Nabi itu sering memberikan ungkapan-ungkapan cinta dan manja kepada istri-istrinya. Ya, terkadang memanggil dengan panggilan manjanya. Sayyidah Aisyah itu dipanggilnya apa? Humaira atau ya Aish. Aish, ya Aisyahnya nggak dibaca, taknya nggak dibaca, tapi baca ya Aish. Ya, atau ya Humaira, yang merah, yang kemerah-merahan daripada pipinya. Ya, kita dipanggil apa itu? Ya, nomor istri di kontak. Ya, masih pengantin baru, tulisnya apa? Hidupku, sayangku. Ya, begitu 1 tahun pernikahan, ditulis, ya, mama. 2 tahun pernikahan, apa 3 tahun pernikahan, ibu anak-anakku. Ya, begitu 4 tahun 5 tahun pernikahan, udah tulis namanya. Begitu 7 tahun 8 tahun pernikahan, pos polisi. Ada nggak begitu? Na'udzubillah min. Ya, Nabi kasih panggilan sayang, ya, panggilan manja buat istri-istri, ya. Juga Nabi menjadi pelipur lara, tempat curhat yang baik dan penghibur bagi istri-istrinya. Artinya Nabi menjadi pendengar yang baik. Ya, bukan hanya Nabi yang memberikan nasihat, tapi Nabi juga mendengarkan bagaimana keluh kesah, ya, daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang terakhir, ya, bagaimana kita meneladani dalam setiap, ya, tindakan kehidupan Nabi SAW atau rumah tangganya yang luar biasa, yang sudah seharusnya kita menjadikan contoh, ya, bagi seluruh umat Islam dimanapun, ya, bagaimana beliau yaitu memperkenalkan kepada kita akhlak yang mulia, ya, akhlak yang baik, baik itu terhadap istrinya, begitu dengan orang rumahnya, ataupun daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, kasih sayang Nabi SAW itu bukan hanya ditunjukkan melalui perbuatan besar, enggak. Bukan hanya di saat dilihat orang, enggak. Ya, tapi pada hal-hal kecil pun atau hal-hal yang sederhana, tapi itu bisa membuat membekas di hati orang yang mengalami itu sendiri, ibadallah. Ya, orang yang disantuni oleh Nabi SAW, orang yang dikasihi dan disayangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita
Nabi sebagai contoh dan panutan buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Hadani Allah iyyakum ila siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.